Kalau orang lihat pohon kopi ini kelihatannya masih sangat muda, padahal pohon batang bawahnya usianya udah ada yang nyampe 20 tahunan, bahkan 30 tahunan lebih. Ada yang usia batang bawahnya udah nyampe 50 tahunan. Dulu saya juga sempat berpikir kalau kopi sudah tua dan hasilnya menurun, ya mau tidak mau harus ditebang lalu ditanam ulang. Tapi setelah belajar dari petani-petani senior di Pagar Alam, ternyata tidak selalu begitu. Selama akarnya masih sehat dan kuat, tanaman kopi tua bisa diremajakan melalui sambung pucuk. Jadi yang diganti bukan akarnya, melainkan bagian atas tanamannya. Kita pilih interest dari pohon yang benar-benar unggul, yang buahnya lebat, bijinya besar, dan sudah terbukti produktif bertahun-tahun. Alhamdulillah, cara ini membuat kebun yang tadinya mulai menurun bisa produktif kembali. Tetapi setelah beberapa tahun menjalankan sistem ini, saya menyadari suatu hal, ternyata keberhasilan sambung pucuk bukan hanya soal memilih batang unggul atau teknik menyambung yang benar. Ada faktor lain yang selama ini jarang dibahas, yaitu kondisi akar dan kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Karena sebaik apapun batang atas yang kita pasang, kalau akar dan tanahnya tidak mendukung, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, itu yang ingin saya bagikan pada video kali ini. Di daerah kami, khususnya Pagar Alam, peremajaan kopi dengan sambung pucuk sudah dilakukan sejak lama. Bahkan bisa dibilang menjadi salah satu kunci mengapa banyak kebun kopi tua masih tetap produktif sampai sekarang. Batang bawah yang digunakan biasanya berasal dari tanaman lokal yang sudah lama beradaptasi dengan kondisi lahan setempat. Ada yang ditanam oleh orang tua, bahkan ada yang merupakan peninggalan dari generasi sebelumnya. Akar tanaman seperti ini sudah sangat kuat, sudah terbukti mampu bertahan menghadapi musim hujan, musim kemarau, dan berbagai kondisi lingkungan selama bertahun-tahun. Karena itulah akarnya tetap dipertahankan. Yang diganti adalah batang atasnya. Interest kami memilih dari pohon-pohon yang terbaik yang ada di kebun. Ada yang berumur 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Yang kami lihat bukan hanya hasil panennya yang banyak, tetapi juga ukuran bijinya besar, dompolannya rapat, tumbuhannya bagus, dan relatif tahan terhadap penyakit. Biasanya setiap pohon punya keunggulan masing-masing. Ada yang sangat produktif saat musim hujan, ada yang tetap lebat ketika musim kemarau, ada yang kurang, ukuran bijinya lebih besar, ada pula yang terkenal lebih tahan terhadap serangan penyakit. Dari pohon-pohon terbaik itulah interest diambil untuk disambungkan ke batang bawah lokal. Tujuannya supaya sifat-sifat unggul dari tanaman induk bisa diwariskan ke tanaman yang diremajakan. Alhamdulillah, hasilnya cukup terasa. Tanaman menjadi lebih cepat produktif dibandingkan harus menanam ulang dari awal. Selain itu, kita juga bisa memilih karakter tanaman yang sesuai dengan kebutuhan kebun. Kalau dulu kualitas kebun sangat tergantung pada tanaman yang sudah ada, sekarang bisa memperbaiki kualitas genetiknya melalui sambung pucuk, bahkan pada tanaman yang sudah optimal. Satu batang kopi bisa menghasilkan sekitar 4 kilogram kopi beras, sementara tanaman yang produktivitasnya biasa-biasa saja umumnya hanya menghasilkan sekitar 2 kg. Tentu angka ini bisa berbeda tergantung perawatan, kondisi lahan, umur tanaman, dan faktor lainnya. Dalam budidaya kopi, proses
pembentukan buah juga membutuhkan waktu yang panjang. Sejak bunga kopi mekar sampai buah kopi siap dipanen umumnya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, dimulai dari munculnya putik bunga, pembentukan buah muda, pengisian biji, hingga akhirnya buah matang dan siap dipetik. Karena itu kesehatan tanaman harus dijaga sepanjang proses tersebut. Nah, disinilah saya mulai memahami pentingnya akar dan tanah. Saya pikir kalau kita menginginkan cabang yang produktif, daun yang sehat, dan buah yang banyak, maka akar harus mampu bekerja dengan baik, sedangkan akar tidak bekerja sendirian. Di dalam tanah ada jutaan mikroorganisme yang membantu menyediakan unsur hara, menguraikan bahan organik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanah. Karena itulah saya mulai menggunakan pupuk hayati ExoGrow. Cara aplikasinya cukup sederhana. Langsung ke area perakaran tanaman dengan dosis sekitar 40 liter per hektar dalam 1 tahun. Biasanya saya bagi menjadi 2 kali aplikasi, yaitu setiap 6 bulan sekali. Yang menarik dari ExoGrow adalah kandungannya berupa berbagai mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi tanaman. Di dalamnya terdapat bakteri penambat nitrogen serta mikroorganisme yang bermanfaat lainnya. Mikroorganisme tersebut bekerja membantu proses biologis di dalam tanah. Ada yang membantu menyediakan nitrogen, ada yang membantu melarutkan fosfat sulit diserap tanaman, ada yang membantu menguraikan bahan organik menjadi unsur yang lebih mudah dimanfaatkan akar, bahkan beberapa diantaranya mampu menghasilkan hormon pertumbuhan alami dan enzim yang mendukung perkembangan sistem perakaran. Menurut saya, pendekatan seperti ini bukan sekedar memberi makan tanaman, tetapi juga membantu kehidupan kembali aktivitas biologis di dalam tanah, karena tanah yang sehat adalah pondasi dari tanaman yang sehat. Kalau akar berkembang dengan baik, penyerapan unsur hara menjadi lebih optimal. Kalau penyerapan unsur hara optimal, maka pertumbuhan cabang, pembungaan, hingga pembentukan buah juga akan lebih baik. Dari pengalaman saya, sambung pucuk memberikan perbaikan dari sisi genetik tanaman, sedangkan pengelolaan mikroba melalui pupuk hayati membantu memperbaiki lingkungan tempat akar bekerja. Keduanya saling melengkapi. Seringkali keberhasilan sebuah kebun kopi tidak dimulai dari buah yang terlihat di atas permukaan, tetapi dimulai dari akar yang sehat, tanah yang hidup di bawah permukaan. Semoga pengalaman ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman petani kopi dimanapun berada. Mari tanam kopi dengan hati, panen dengan cinta. Karena seringkali keberhasilan sebuah kebun kopi tidak dimulai dari buah yang terlihat di atas permukaan tanah. Yang tadi ya sudah. Mari nanam kopi, panen dengan cinta.